Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. For everybody, welcome back again. Jumpa lagi teman-teman di channel yang spesial terkait Pi Network, cryptocurrency, apalagi kalau bukan di King Fahd Channel. Oke, semoga di hari Jumat ini teman-teman pastinya tambah mantap, tambah semangat ya. Dan pastinya doa terbaik buat kita semua. Semoga ya kita bisa diwafatkan di hari mulia ini guys. Nah itu kan impian kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Fahd bahas terkait fitur baru dan yang lain-lain, nah ini Fahd juga ingin mengingatkan diri Fahd pribadi dan mungkin teman-teman yang mau-mau saja guys. Tetap teman-teman sebisa mungkin kalau kita berbisnis di Pi Network atau dimanapun, ya kita harus jujur. Katakan apa adanya guys, jangan sampai dibesar-besarin, dikurang-kurangi. Teman-teman harus sesuai proporsi yang pas. Nah itu, biar berkah kalian tuh, biar dimudahkan, biar sukses ya. Karena jujur sebelum Fahd fokus di Pi Network ini, sebenarnya ya Fahd juga ingin fokus di YouTube lain teman-teman ya, di fokus lain. Tapi ya Fahd melihat project ini besar, bagus, dan developernya juga bukan orang main-main. Tapi kok waktu Fahd ngelihat YouTube, ngelihat info-info kok nggak sesuai gitu ya. Kan kebetulan Fahd jurusannya bahasa Inggris teman-teman. Fahd dari sastra Inggris guys. Nah di situ ada beberapa atau mungkin banyak ya info-info terkait mungkin yang juga berbahasa Inggrisnya itu kurang pas. Sehingga ya rancu gitu kan, sehingga membuat nama baik Pi Network ini juga ya bisa dibilang tercoreng lah ya, atau semakin memburuk ya di masyarakat. Padahal niat para akademisi dari Stanford ini bagus loh menurut Fahd ya. Nah akhirnya ini sekaligus menjawab juga pertanyaan teman-teman ya. Kebetulan Fahd sekarang ada di Pare Kampung Inggris teman-teman. Setelah lulus S1, Fahd mencoba beasiswa di Kampung Inggris, fokus bahasa Inggris. Ya alhamdulillah dapat ya, karena rencana Fahd juga ingin lanjut ke luar negeri, ke UK teman-teman ya. Ini yang cowok pasti tahu nih. Jadi Fahd salah satu juga yang suka Premier League guys, Liga Inggris, Liverpoolian guys, oke? Semoga cita-cita Fahd dan juga pastinya impian semua teman-teman yang ada di sini terkabul dan tentunya sukses bersama-sama guys. Kalau sukses sendiri tuh ya nggak enak lah ya. Jadi ini juga pesan buat teman-teman Fahd atau kaum muda ya, yang kalian itu juga mau lanjut studi, ya juga harusnya ada alternatif lain. Fahd kan juga seperti itu nih. Fahd ingin lanjut studi, ya sambil lalu Fahd juga berbisnis gitu kan. Di digital, di Pi Network, dan di sebelah-sebelah lagi. Jadi itu saja ya teman-teman ya, kita sharing ya biar kalian tuh semangat nih menjalani hari demi hari. Ya kita berjuang berlomba yang terbaik guys ya. Oke, setelah ini kita bahas terkait fitur baru dan juga pastinya ada Pi Art di situ, ada hackathon yang sudah diumumkan hadiahnya berapa. So langsung aja, let's go. Oke, sebelum kita bahas fitur baru nih, kita bahas yang ada di dashboard kita nih ya. Dan kalian bisa lihat tuh, yang ikut Fahd atau timnya Fahd, aduh cuma 13 yang aktif ya. Dari ratusan itu, ya memang ini seleksi alam guys ya. Dan ini juga terjadi di Bitcoin dulu ya. Orang-orang banyak yang nggak percaya, hanya sedikit orang-orang yang percaya masa depan Bitcoin. Ya, Pi Network juga terjadi juga sama aja ya. Jadi ya yang penting berprogres dan terus maju ya. Nah di sini teman-teman sudah ditentukan bahwasanya di Juni 28 besok itu akan ada Pi Art Festival lagi, yang pastinya tahun kemarin kalian sudah tahu kan, biasanya setiap P2 Day itu ya kita merayakan ini gitu kan. Ya ini mungkin sambil lalu ya menunggu yang kurang-kurang menjelang open mainnet ya, dimatangin dulu. Yang penting ya nggak stuck, atau di situ ada agenda-agenda yang jelas. Daripada diem nggak ngapa-ngapain, ya mending kita terus berkembang, terus membangun gitu kan. Nah di sini temanya adalah Visualize a Day in a Pi-Powered World. Jadi di sini memvisualisasikan satu hari yang ada di dunia ini guys, dengan kekuatan atau didukung oleh Pi Coin atau Pi Network ya.
Nah, teman-teman bisa baca sendiri di bawahnya itu ya, kurang lebih di situ juga menginformasikan bahwasanya teman-teman pioner nanti bisa memposting art kalian masing-masing di channel Special Fireside Forum yang pastinya kemarin kita sudah tahu bersama ya. Ini untuk komunitas Pi yang pastinya untuk mendukung keberlangsungan P2D guys ya. Dan di situ juga bilang nanti bakalan ada instruksi lanjutannya ya, mungkin akan dibagikan minggu ini guys. Jadi ya kita cek seperti apa nanti pembaruan dashboard ke depannya. Oke. Yang jago ngutak-ngatik atau bisa buat NFT, bisa buat gambar-gambar keren, ya teman-teman bisa tuh. Kalian nanti post juga ya art kalian. Oke, mungkin itu saja guys terkait Pi Art Festival. Jadi sekarang kita ke hackathon. Nah, kemarin juga ada pengumuman ya terkait hadiahnya juga. Oke guys, kita bahas terkait hackathon yang pastinya kalian sudah tahu tuh ya. Hackathon ini untuk pengembangan Pi Browser Web3 Pi Network ke depannya. Dan memang di situ harus banyak project komunitas biar pemanfaatan PiCoin kita itu kan juga dimanfaatkan di utilitas, bukan cuma jual beli PiCoin seperti yang lain. Nah, itu ya. Dan kalian kan sudah tahu nih, kemarin tuh infonya untuk hackathon ini walaupun belum open mainnet ya terus ada gitu kan. Setelah open mainnet pun ya nanti mungkin tetap ada gitu. Dan di sini kalian lihat hadiahnya itu gede ya, berupa PiCoin sebesar 10.000 guys. Dan mungkin di situ ya dibagi-bagi ya, juara 1, juara 2, juara 3 berapa gitu kan. Jadi teman-teman yang punya project dari Indonesia ya nggak apa-apa ikut. Siapa tahu kalian juga menang ya. Yang jelas aplikasinya harus inovatif, harus atraktif, futuristik juga. Jadi silahkan yang punya blueprint atau rancangan terbaik kalian, karena Fat bukan anak IT atau programmer, Fat nggak bisa buat kayak gitu ya. Tapi kalau boleh jujur ya, Fat ada di circle, di sekitar atau di sekeliling ya orang-orang yang juga jago-jago IT ya. Teman Fat dulu pernah menang di Amerika juara 2 gitu kan, lomba aplikasi internasional game. Terus kemudian adik Fat juga pernah menang international application. Kalau Fat kan bukan ya, jadi Fat cuma menyemangati teman-teman ya. Semoga ya utilitas di Pi Network memang benar-benar bermanfaat guys. Oke, terakhir kita bahas terkait fitur baru yang walaupun sedikit tapi kan berkembang guys. Jadi kita hargai ya, kita apresiasi. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita ke font atau ukuran yang mengalami pembaruan ya. Jadi di situ juga kalau teman-teman benar-benar teliti ya, di awal kita membuka aplikasi Pi Network itu sudah ada tulisannya seperti ini ya. Welcome to Pi. Nah, jadi ya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada perubahan ya guys ya. Nah, ini fitur baru guys yang pastinya ini ada hubungannya dengan update aplikasi kita kemarin. Ya bakalan infrastrukturnya juga dikembangkan gitu kan, bukan cuma ini aja gitu. Jadi memang ya step by step guys. Dan kalian kalau belum kesini, teman-teman silakan main di chat room. Nah, jadi buka aplikasi Pi Network kalian, pergi ke chat room yang di kanan atas itu. Terus nanti ketika kalian pertama kali first time open the apps, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi ini. New font sizes gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa menyesuaikan kalian mau ukuran huruf seperti apa. Nah, teman-teman langsung aja ke Go Setting. Nah, itu ya, Go to Settings. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, yuk kita langsung cek seperti apa tampilan di dalamnya. Oke, teman-teman, kita sudah berada di chatroom Pi Apps. Nah, di sini kalau kalian di tampilan awal itu nggak kelihatan, guys. Jadi, teman-teman harus pergi ke sini nih. Ke Settings, ya. Nah, kalian pergi ke Settings. Oke, nah di sini ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada text size, ada normal, kemudian nanti kalian bisa klik aja yang di atas ini ya, change text size. Nah itu kalau teman-teman mau gede ya berarti tinggal ubah ke large ya.
Nah, itu dia. Kalau teman-teman mau ubah ke ukuran besar yang bukan standar atau normal, nanti kalian bisa save changes. Oke, coba ya Fat praktekin ya, berubah nggak? Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini juga mungkin ada hubungannya yang kemarin itu ya, Fat bacakan terkait tanya jawab dengan core team. Kan ada tuh yang ingin teksnya atau ukuran hurufnya itu digedein kan. Ini khusus teman-teman tunanetra. Tapi waktu itu konteksnya bukan di chatroom, di Farshad Forum ya. Ya mungkin aja di chatroom dulu nih, baru nanti di Farshad Forum juga sesuai masukan atau saran dari teman-teman yang memiliki kekurangan itu ya. Nah, jadi itu aja teman-teman. Mungkin ya Fat ajak sedikit kita lihat reaksi pioner seluruh dunia guys, bukan cuma di Indonesia. Nah, ini teman-teman kita pergi ke Pi News. Di situ kan memang beritanya juga lumayan akurat ya. Ya, tapi tetap teman-teman saring dulu sebelum di-share apakah itu benar atau enggak. Nah, di sini banyak banget teman-teman itu yang komen ya dari pioner asing. Ini dari Jumahir terkait bahasa ya, untuk saat ini menurut si Jumahir nih yang nggak penting gitu kan. Terus yang lain, waduh ini pasti banyak yang jual beli tuh komentarnya ya. Situ bilangnya wow good progress, haha that the progress of hackathon. Oke, nggak tahu nih dia kayaknya lebih seneng gitu kan. Kurang penting. Oke, ada yang bilang mantap juga ya, ada yang pro kontra intinya lah ya teman-teman ya. Terus ada yang pakai emot. Ya mungkin nggak terlalu penting juga ya, emotnya mungkin kayak gitu. Terus ada yang KYC juga, waduh. Nah ini juga ada yang positif juga, dia bilangnya huge news. Ya info yang besar, tapi menurut Fat sih nggak terlalu besar-besar amat ya. Nah ini terkait migrasi teman kita dari Indonesia ya, yang mungkin masih pending, sabar aja om. Kemudian ini, waduh ada yang sampai bilang nunggu sampai tahun gajah gitu kan. Mungkin dia kecewa guys. Oke, lanjut dari pioner asing, bahasanya Fat nggak tahu nih. Banyak KYC juga. Waduh, KYC ternyata masih belum matang guys ya. Masih banyak yang ngeluh KYC. Nah itulah tanda-tanda yang mungkin nanti di Juni itu, di 28 itu ya nggak open mainnet. Karena persentasenya itu ya mungkin masih kecil ya yang sudah KYC ya, di antara yang 45 juta guys ya. Nah terus ada yang bilang ya progresnya bagus. Ya intinya pro kontra deh teman-teman ya. Ini ada orang India juga, Fat nggak tahu nih. Oke itu saja teman-teman. Intinya kalau Fat sih kita yang positif aja, disyukuri aja ya. Ntar kalau projectnya mati, stop, nggak ada aktivitas, nggak ada bisnis, ya pastinya penantian kita yang bertahun-tahun kan ya zong ya. Jadi ya kita doakan aja walaupun progresnya nggak terlalu signifikan ya. Thank you, itu saja teman-teman. Jangan lupa selalu update berita yang real, edukasi, info yang pasti-pasti aja guys di channel King Fat. So thank you very much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.